Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD kelas 5 ya. Di latihan ulangan bab 5 paket 1 ya. Latihan ulangan bab 5 paket 1 yang mana untuk kemarin sudah kita bahas di latihan ulangan bab 5 paket 1 yang bagian A untuk nomor 1 sampai dengan nomor 8. Untuk bab 5 sendiri ini membahas mengenai pengolahan data, yakni bagaimana cara membaca dan membuat serta menaksir, mulai dari cara membuat tabel, membaca tabel ya. Kemudian bagaimana cara membuat dan membaca diagram gambar atau piktogram, diagram garis, diagram batang serta diagram lingkaran yang berupa persen dan juga derajat. Oke, langsung saja kita kembali ke apa yang akan kita bahas, yaitu latihan ulangan bab 5 paket 1 yang bagian A ya. Jadi 1 sampai 8 sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9 dan juga nomor 10 yang belum kita bahas ya. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal nomor 9. Ini ada sebuah diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran ini menunjukkan banyak koleksi buku di perpustakaan sekolah disajikan pada diagram di samping ya. Jika jumlah buku seluruhnya ada 1.800 buah, banyak buku bacaan adalah yang ditanyakan adalah banyak buku bacaan. Ini dalam bentuk diagram lingkaran. Kita harus mengingat bahwa satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Jadi satu putaran itu 360 derajat. Nah, di sini pelajaran umum itu 40 derajat, pelajaran agama 25 derajat, lain-lain itu 15 derajat. Sedangkan buku bacaan sendiri ini belum diketahui berapa derajat. Oke, untuk melihat pembahasan nomor 9, mari kita simak bagaimana cara menyelesaikannya sebagai berikut. Oke, jadi diketahui jumlah seluruh bukunya itu ada 1.800 buah ya. Kemudian untuk pelajaran umum sendiri ada 40 derajat, pelajaran agama 25 derajat, lain-lain ada 15 derajat. Kemudian ada yang belum diketahui derajatnya tadi di diagram lingkaran itu adalah buku bacaan. Nah, ditanyakan berapa banyak buku bacaan, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus mencari derajat ya, bagian dari buku bacaan. Nah, di mana untuk satu putaran dalam lingkaran itu totalnya adalah 360 derajat. Maka berapa derajat untuk buku bacaan? Berarti caranya adalah buku bacaan itu berarti 360 derajat itu total dikurangi dengan yang sudah ada, yaitu pelajaran umum tambah pelajaran agama ditambah lain-lain ya. Jadi 360 derajat dikurangi dengan yang pelajaran umum tadi 40 derajat, kemudian yang pelajaran agama 25 derajat, dan yang lain-lain adalah 15 derajat. Maka 360 derajat dikurangi 40 tambah 25 tambah 15 ini adalah 80 derajat. Maka 360 dikurangi 80 hasilnya adalah 280 derajat. Nah, ini derajat untuk bagian dari buku bacaan 280 derajat ya, sudah ketemu. Nah, sekarang untuk mencari ada berapa buah buku bacaannya, ada berapa banyak buku bacaan dalam satuan buah ya. Kalau tadi dalam derajatnya, maka kita tentukan yaitu bagian dari derajat untuk buku bacaan dibagi dengan keseluruhan, yaitu satu putaran itu 360 dikalikan dengan total buku atau jumlah seluruh buku yaitu 1.800. Maka 280 dibagi dengan 360 kali 1.800, ini kita coret nolnya ya. Kemudian ini bagi 36 dibagi sama dengan 1, ini 1.800 bagi 36 dapatnya adalah 50 ya. Ini jadi kita coret nolnya, kemudian
Setelah tinggal 36 dibagi 1, dibagi 36 dapat 1. 1800 dibagi 36 hasilnya adalah 50. Berarti 28 kita kalikan dengan 50 ya. Misalnya tadi hasilnya adalah 1400 buah ya. Jadi banyak buku bacaan adalah 1400 buah ya, sesuai yang ditanyakan. Nah, mungkin kita juga bisa mencoba untuk yang lainnya. Misalnya untuk buku pelajaran agama itu ada berapa buah? Nah, karena buku pelajaran agama tadi adalah 25 derajat, maka 25 per 360, jadi total satu putaran itu 360 dikalikan dengan jumlah seluruh buku 1800 ya. Sama ini kita coret, nolnya kita coret 1, kemudian ini 180 bagi 36 hasilnya adalah 5, maka 25 dikalikan 5 hasilnya adalah 125 buah. Ini hanya untuk mencoba menghitung saja ya. Mungkin untuk yang lainnya, misalnya untuk buku pelajaran umum ataupun lain-lain juga bisa coba dihitung. Tapi kita fokus kepada soal yang ditanyakan adalah banyak buku bacaan. Diingat tadi langkah-langkahnya seperti seperti yang sudah dijelaskan ya. Jadi banyak buku bacaan adalah 1400 buah. Oke, kita lihat jawabannya di sini ya. Untuk yang nomor 9 jawabannya adalah 1400 buah, maka jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Untuk soal nomor 10 ini juga masih sama diagram lingkaran, tetapi yang nomor 9 tadi dalam satuan derajat, sekarang dalam satuan persen. Jadi diketahui diagram lingkaran berikut menggambarkan mata pencaharian penduduk desa Puri Hijau. Jika penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai TNI ada 60 orang, sebanyak 160 orang penduduk memiliki mata pencaharian sebagai, lah ini yang diketahui adalah yang sebagai TNI ada 60 orang ya, padahal di sini 15% TNI-nya, karena ini persentase berarti total dalam satu lingkaran itu adalah 100% ya, dijumlahkan keseluruhan. Maka ini petani ada 40%, PNS ada 25%, nah yang belum diketahui ini wira swasta. Wira swasta persentasenya bisa kita cari dengan total 100% dikurangi dengan TNI tambah petani tambah PNS. Nah, sekarang kita fokus lagi ke soal ya. Sebanyak 160 orang penduduk memiliki mata pencaharian sebagai apa? Apakah petani, apakah PNS, apakah wira swasta atau TNI? Karena yang diketahui ini adalah persentase bukan jumlah orangnya. Oke, untuk membahas soal nomor 10 ini mari kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, dari diagram lingkaran tadi maka diketahui mata pencaharian penduduk desa Puri Hijau ya. Ini yang sebagai TNI ada 60 orang, maka kita bisa mencari ya. Dimana yang ditanyakan adalah 160 orang itu sebagai bermata pencaharian apa lah. Ini langkah yang pertama kita tentukan adalah menentukan jumlah keseluruhan penduduk desa tersebut ya. Jadi jumlah penduduk desa keseluruhnya caranya gimana? Karena yang sebagai TNI tadi 15%, maka 15 per 100 dikalikan dengan total seluruh jumlah penduduk itu sama dengan 60. Ini sebagai TNI tadi ya, yang diketahui 60 orang. Kita bisa mencari total keseluruhan penduduk dengan diketahui ini. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan, dibagi 5 dapat 3, ini bagi 5 dapat 20. Maka 3 per 20 dikalikan jumlah keseluruhan penduduk itu sama dengan 60. Maka untuk mencari penduduk total itu berarti 60, karena lawannya kali adalah bagi, maka 60 dibagi dengan 3 per 20 ya. Jadi mencari total keseluruhan penduduk sama dengan 60 per 3 per 20 atau 60 dibagi 3 per 20. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan maka kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Maka 60 kalau diubah ke dalam bentuk perkalian berarti ini dibalik ya, 60 dikalikan dengan 20 per 3. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 3 dapat 1, ini dibagi 3 dapatnya 20. Maka 20 kali 20 hasilnya adalah 400 ya. Maka total keseluruhan penduduk desa Puri Hijau itu adalah 400 orang. Oke ya, jadi jumlah penduduknya totalnya itu ada 400 orang. Nah, maka kita coba satu persatu ya, karena diminta 160 orang itu bermata pencaharian sebagai apa. Nah, kita coba yang petani, karena petani tadi 40%, maka 40 per 100 dikalikan dengan total jumlah penduduk ya. Berarti dikalikan dengan 400, ini bisa kita coret nolnya 2, maka
Ini udah 40 per 1 atau 40 dikalikan 4. 4 kali 4 ada 16. Ditambah 0 sama dengan 160 orang. Jadi yang sebagai petani adalah 160 orang. Ini sudah ketemu sebenarnya. Jadi yang penduduk yang 160 orang itu mata pencariannya adalah sebagai petani. Tapi tidak apa-apa, kita bisa melanjutkan ya. Yang sebagai PNS kalian ya, caranya seperti apa. Jadi karena PNS-nya adalah 25%, maka 25 per 100 kalikan 400 ya. Jadi ini total keseluruhan penduduk ya, nolnya kita coret. Hasilnya 25 kali 4 adalah 100 orang. Maka yang sebagai PNS adalah 100 orang. Nah selanjutnya, yang wira swasta. Wira swasta itu karena belum diketahui persentasenya, maka caranya 100% atau 100 dikurangi dengan yang sudah diketahui ya, yaitu yang 15% tadi, yang lain-lain, kemudian ditambah dengan yang 40% itu yang 15% itu tadi adalah penduduknya sebagai TNI ya. Kemudian yang 40% itu sebagai petani dan yang 25% itu sebagai PNS. Berarti 100 dikurangi 15 tambah 40 tambah 25 adalah 80. Maka 100 kurang 80 hasilnya adalah 20%. Maka yang wira swasta adalah 20%. Berarti 20 per 100 dikalikan dengan 400. Tadi ini total keseluruhan penduduknya ya, 400 ya. Maka kita coret 20 kalikan 4, hasilnya adalah 80 orang ya. Jadi yang bermata pencarian sebagai wira swasta adalah 80 orang. Maka kita cocokkan coba ya total penduduknya ya. Jadi 160 ditambah 100 tambah 80 tambah 60 ya. Yang 160 ini tadi sebagai petani, yang 100 ini adalah sebagai PNS, kemudian yang 80 ini sebagai wira swasta, dan yang 60 orang ini sebagai TNI. 160 tambah 100 itu 260, kemudian 80 tambah 60 itu 140, kita tambahkan, ternyata sesuai, jumlah penduduknya ada 400 orang. Nah ini kalau kita mau menyelesaikan secara keseluruhan ya, karena tadi yang ditanyakan adalah 160 orang itu bermata pencarian sebagai apa. Setelah kita coba kerjakan, ternyata jawabannya adalah sebagai petani. Maka jawaban untuk soal nomor 10 ini ya, sebanyak 160 orang penduduk memiliki mata pencarian sebagai petani ya. Nomor 10 jawabannya A. Oke, mungkin ini dulu pembahasan dari buku ISPS untuk kelas 5, latihan ulangan bab 5 paket 1 untuk yang bagian A ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Untuk memperoleh jawaban-jawaban atau pembahasan soal-soal dari buku ISPS berikutnya, ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Dan terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.